Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pagi yang suasananya lagi cerah. Nah, ini Bang Heri berada kembali ke lahan bijalar saya ya. Nah, dan ini saya mau mereview tanaman sing berbagai ukuran hari. Ini padinya saya sudah baru panen. Ini langsung kita mau tanam. Nah, ini sebagai sudah saya tanam. Yang kemarin areanya ubi bagian atas ini ya sudah siap untuk kita jadikan indukan pembibitan. Nah, ini untuk pembibitan khusus areanya ubi jalar andalan yaitu Red Kasdu 1 ya. Sebagian juga ini hari akan saya ambil untuk pembibitan jumlah kapasitas besar juga. Nah, ini nanti akan saya jadikan lahan ubi juga. Saya sudah panen padi ya. Nah, oke. Nah, ini untuk yang kemarin tanamnya tertinggal karena untuk area geblok, lek wong kene ngarane geblok. Geblok itu merontokkan padi ya. Nah, ini saya tanam usia sudah 3 hari yang lalu ya. Nah, ini usianya yang saat pemupukan kemarin itu ada videonya ya. Ini sudah sekitar 2 mingguan. Nah, ini ada varietas andalan saya yaitu seperti ini, pelangi madu ya. Kalau musimnya sudah mulai panas, ini kita bisa menikmati suasana berbunganya tanaman seperti ini. Nah, ini waktunya kalau ingin mendapatkan varietas ubi jalar baru sudah mulai bisa ya. Tapi untuk tingkat keberhasilan kalau masih banyak hujan itu enggak bisa maksimal ya. Nanti kalau sudah di bulan-bulan Juni nanti kita akan membuat varietas baru lagi ya. Kejutannya Bang Heri nanti akan menghilangkan beberapa varietas yang sudah mempunyai kategori unggulan di tempat saya ya. Nah, ini untuk red sweet, mantap banget untuk red sweet ya. Red sweet indukannya berada di sini ya. Nah, kita ngecek umbi sudah. Nah, ini untuk pembibitan red sweet saya sisakan ini sudah berbunga semuanya ya. Nah, oke. Ini juga pembibitan gemoy 1 ya. Enggak saya cabut. Usianya ini sudah sekitar 4 bulan. Karena tidak saya cabut untuk pembibitan saja, dan ini adalah gading dong juga. Nah, pagi-pagi yang cukup indah, suara kodok kawan. Kodoknya pun suaranya backsound alami. Ya, ini sambil mencari ulat ya, karena di saat-saat pagi seperti ini juga muncul ulat. Itu biasanya adalah ulat ragasa ya. Ulat ragasa itu ngeri, Pak. Nah, ini kalau ada yang terjangkit penyakit keriting, ini langsung aja dibuang ya. Penyakit keriting itu sangat berbahaya kalau kita biarkan. Nah, kita buang saja, jangan eman-eman ya. Untuk batang yang terdapat gejala penyakit keriting itu kita hilangkan ya. Kita pruning seperti ini kalau yang terjangkit ya, insya Allah aman. Nah, kalau penyakit yang ini biasanya ya, nah ini ragasanya menyerang. Nah, pagi-pagi saya sudah menemukan ini ulat ragasa ya. Ngeri. Kalau bagi yang penakut ulat, ini ya sudah. Ini lagi dapat lagi. Dapat 2 ekor. Ini. Nah, ini untuk tanaman ini memang suka banget ya ulat itu. Nah, pagi-pagi dapat lagi. Ini sudah dapat 3 kawan. Nah, kalau wis terserang seperti itu kita harus telaten ya. Kita datang ke kebun untuk mengantisipasi membasmi yang namanya hama berupa ulat ya, karena yang jelas akan mengganggu pertumbuhan ubi jalar kita ya. Nah, ini lagi ya. Nah, ini masih warnanya hitam. Nah, karena untuk jenis ulat ini memakannya di pagi hari, biasanya seperti itu.
Tapi untuk yang makan di sore hari biasanya adalah ulat monster yang tanpa punya bulu itu ya. Itu makannya di sore hari. Karena ada perbedaan juga. Nah, nih rata-rata sama ya. Ulatnya yang mau makan di pagi hari ini ulat yang tanpa bulu tapi bergerigi. Itu ragasa di sini namanya ulat ragasa. Nah, biasanya itu yang dimakan pucuk muda. Jika varietas-varietas yang mempunyai rasa manis itu akan lebih disukai hama ya. Yang jelas hama ulat. Untuk hama yang lain aman. Nah kawan, seperti ini. Nah, tanaman saya juga terserang adanya satu penyakit yang paling diketakuti ya. Nah ini penyakit busuk batang. Sekali lagi untuk penyakit busuk batang menyerangnya itu tanpa kita duga, tanpa adanya tanda-tanda ya. Padahal ini sekitar 3 hari yang lalu itu saya lihat semuanya itu tanpa ada yang terdeteksi oleh saya. Nah, tapi dengan 3 hari menyerang sudah hilang ya seperti ini. Daun sudah kering, hitam. Nah, seperti ini. Bagaimana mengatasinya? Yang jelas kita harus menghilangkan daun ya. Seperti ini. Kita jauhkan ke lahan kita. Nah, ini. Kita taruh dulu. Untuk antisipasinya seperti ini ya. Kita bongkar tanah yang terjangkit ya. Nah, kita lobangi seperti ini biasanya saya lakukan ya. Kemudian ini usahakan jangan ditanami dulu. Kalau kita mau menyulam, ini kita biarkan terkena panas ya 1-3 hari. Kemudian kita taburkan bisa sedikit garam atau kapur bangunan ya, atau serbuk batu kapur ya. Kemudian setelah minimal 2 hari sampai 3 hari, boleh lebih juga nggak apa-apa. Itu nanti baru kita tanami tanaman susulan ya. Untuk tanaman susulan ini usahakan yang sudah mempunyai banyak akar ya. Nah, tujuannya biar cepat mengikuti tanaman yang ada di sebelahnya, biar tidak terlalu tertinggal ya. Nah, itu seperti itu. Biasanya yang saya lakukan dengan pemilihan bibit yang sudah berakar banyak agar dapat cepat hidup, terus bisa hampir sama lah minimal dengan tanaman yang ada di sebelahnya. Oke, nah ini saya mau buang tadi yang terjangkit ya. Nah, ini sekaligus kita mereview yang lain. Nah itu tadi ya salah satu cara mengantisipasi adanya penyakit keriting yang sudah datang. Karena penyakit keriting itu tidak bisa kita prediksi datangnya kapan dan waktunya. Seperti itu. Nah oke, ini untuk Raja Madu. Nah, Raja Madu biasanya seperti ini ya. Ini adalah Raja Madu yang superan yang saya tanam. Ini walaupun batangnya cuman segini, insya Allah ini umbinya tidak kalah dengan yang ada di sebelahnya ya. Oke, seperti itu. Nah, ini pemakaian jerami saya taruh di bawah ya. Ini nanti untuk salah satunya untuk nutrisi tanaman. Setelah terlapuk nanti saya pindah ke bagian area atas ya. Ini masih saya taruh di bawahnya itu biar tidak kontaminasinya itu tidak terlalu panas dengan tanaman yang akan kita timbun pakai ini ya. Nah ini nanti contohnya gini ya. Ini nanti kalau sudah lapuk usia mungkin 2 mingguan kita taruh seperti ini. Nah ini nanti akan mempunyai efek yang luar biasa pada biji larvira. Nanti seperti ini ya. Setelah damen atau sisa padi ini nanti lebih lunak atau layu ya seperti itu. Nah Anda bisa mempraktekkan kalau Anda menanam ini bekasnya lahan padi. Nah, pucuk tuna sudah muncul dengan luar biasa ya, indah banget loh. Nah, ini keunggulan dari Raja Madu saya ya seperti itu. Kemarin saya nanamnya bibitnya ambil yang kecil-kecil. Memang saya lakukan seperti itu, bukan karena tidak ada bibit. Untuk Raja Madu lebih baik saya tanam yang kecil. Kenapa? Bagian ini untuk eksperimen juga ya. Hasilnya seperti apa nanti kita lihat bareng-bareng.
Ini tanamnya bareng dengan ini ya. Untuk red kasdu sudah rimbun seperti ini ya. Nah, tapi untuk raja madunya masih gini. Tapi malah saya senang. Senang banget. Kelihatan normal dengan munculnya adanya sedikit retakan di bagian bawah, contohnya ini ya. Nah, itu sudah menandakan bahan umbinya itu sudah terbentuk dengan sempurna ya. Contohnya gini kan. Kalau sudah retakan itu lebih lebar lagi, otomatis tanpa kita korek-korek tanahnya pun sudah otomatis sudah kita pasti tahu itu akan berumbi dengan normal dan bagus juga ya. Nah, seperti itu. Mantap. Yuk kita ngecek gemoy 122 ya. Nah, ini areanya saya memang variasikan. Tujuannya saya apa pasti ada. Nah, ini untuk gemoy 122. Nah, hasilnya kayak gini. Mantap banget ya. Gemoy 122 yang saya tanam. Ini pada bagian adalah red sweet 1 sama red sweet 2. Ini usianya sekitar 1,5 bulan. Sama seperti ubi cilembu ya. Cilembu ini sudah 1,5 bulan juga. Nah, tapi lebih rimbun. Di sini pun ubi ini terkenal dengan kerimbunan. Nah, kenapa saya baru nanam di fase ini? Ya, yang jelas agar lebih mudah untuk merawatnya, saya itu untuk jenis ubi yang kategorinya menjalar. Ya, oke. Nah, ini untuk ubi jalar andalan terbaru saya tanam. Wah, ini lumayan banyak sekarang ya. Untuk si bidong ya. Kemarin ada yang Bang Revi dong untuk ubi si bidong. Oke, tapi ini masih tanam ya, belum panen. Karena pas panen kemarin sudah ada videonya si bidong. Si bidong ini saya tanam juga lumayan banyak. Nah, dengan tanaman hanya satu jengkal nggak ada ya. Nah, ini yang tertancapkan sekitar 2-3 ruas. Untuk sentinya mungkin sekitar 3 sentian. Nah, sudah normal, bagus banget ya untuk si bidong. Nah, si bidong normal, bagus. Nah, ini nanti akan jadi ikon Kota Ndonggo juga ya. Setelah dulu ada Gading Dong, kemudian disusul yang lagi viral-viralnya hari ini yaitu red kasdu 1 sama red kasdu 2. Mantap banget pokoknya. Nah, ini bagiannya adalah red kasdu juga. Kita jalan lagi ke bawah ya. Area Bengeri hari ini lumayan ya, variasi banget untuk jenis-jenis yang usianya itu selang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya. Kita punya jeda. Nah, ini yang kemarin ada videonya, umbinya sudah melebihi jari saya. Sekarang kondisi ini setelah nutrisi pupuk yang saya berikan itu masuk, kondisinya bagus begini. Nah, kalau seperti ini kan enak, pupuknya sudah mulai tumbuh. Nah, ini bisa kita lakukan perawatan ya. Sekali lagi untuk perawatan mempermudah kita berjalan di area, contohnya kayak gini. Nah, kita angkatnya bagian yang keluar jalur atau turun dari bedengan ya, seperti ini. Nah, kita angkat, kita arahkan di bagian atas bedengan ya. Nah, tujuannya nanti kalau kita berjalan sambil mungkin ya pengamatan adanya hama atau antisipasi hama itu kan lebih mudah ya. Jadi lakukan, jangan di pruning. Untuk pruning itu biasanya saya lakukan hanya satu jenis saja yang di sini ya, yaitu ubi cilembu. Itu biasanya kalau musim penghujan itu pernah saya pruning juga ya. Mungkin bisa dilakukan di tempat lain. Tapi untuk varietas-varietas saya, contohnya aja ini gemoy 1, ada Gading Dong, ada gemoy 122, ada ya pelangi, itu nggak pernah saya pruning sama sekali ya. Katakan kalau menjalar 1 meter tetap kita arahkan saja ke atas bedengan ya, biar mudah merawatnya. Nah, ini untuk seperti ini sudah saya arahkan kemarin ya, jadi sudah kelihatan hidup bagus.
Untuk yang belum, ini kita lakukan aja perawatan secara berkala ya. Tentunya untuk ubi jalar itu harus kita lakukan perawatan setiap saat. Dengan hasil nanti akan sangat bagus ya. Nah ini untuk si bidong yang usianya hampir 1 bulan. Nah ini yang saya kemarin tumpang sari dengan tanaman yang belum saya panen sudah saya tanami seperti ini. Setelah saya bongkar, saya cabut untuk tanaman yang lama. Nah tanaman yang baru seperti yang saya bilang ya, langsung menyerap nutrisi dari pupuk, kemudian pertumbuhannya wah mantap banget ya. Ini uji coba yang ternyata sudah membuahkan hasil ya. Nah ini untuk yang bagian bawah, ini ada 5 lajur pewancang ini, ada sekitar 500-an batang, usianya 2 bulan. Red Kasdu juga bagian bawah masih, dan bagian bawah sampai pinggir lapangan sana itu variasi juga umurnya. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, ada yang 3 minggu ya. Kita harap melakukan kok lemes. Orang asal lemes. Oke. Nah indah ya. Suasana kodok juga. Nah, ini kemarin itu semua lahan padi sudah panen, tapi untuk sebelah itu masih di sawah ya, karena terdapat mata air yang tidak pernah kering, jadi bisa disawah kembali. Tapi untuk sebagian yang ini nanti bagian paling atas itu ubi jalar. Nah untuk lek wong dongkong hari ini ngeledengan, ini terdapat mata air jadi bisa sawah 2 kali ya. Bagian sana juga itu ada yang ditanami ubi jalar ya. Ya, kita coba berjalan, kita melihat dari dekat untuk tanaman apa yang ditanam ya pada lahan di sana tengah sawah. Sebagian ada yang beberapa lajur ditanami ubi jalar. Nah ini padi berantas ya. Berantas di sini memang benar-benar luar biasa. Semua ini 90% pada nanam padi berantas ya. Ini lahan persawahan. Nah kita menuju lahan baru ubi jalar ya. Ini dikerjakan secara manual karena berada di tengah persawahan, tidak memungkinkan untuk membawa mesin cakar baja. Nah ini ternyata yang ditanam adalah varietas Cilembu Madu. Nah ini super steknya hijau-hijau semua. Ini lahan baru 3 lajur tapi sampai sana. Ini tafsiran saya sekitar 1000 batang. Karena sangat panjang sekali, sekitar berapa? 300-an meter ini. Ada 300 meter sampai pinggir jalan sana. Ini ada 3 lajur. Nah, ini 300 kali 3 900 ya. Mungkin sekitar hampir 1000 lah. Tapi dengan jarak tanam ini memakai jarak tanam 50 cm lebih ya. Jarak tanam 50 sampai 60 ya. Wah, kenapa kok dibikin gini? Yang jelas untuk petaninya menginginkan ukuran jumbo. Salah satunya seperti itu metodenya. Karena metode petani di sini pun tidak sama ya. Ada yang senangnya nanam itu jarak 20 cm, ada yang 25, ada yang 30, ada 35. Bahkan di tahun-tahun lalu ada yang menanam jarak 65 sampai 70 ya. Memang hasilnya luar biasa besar-besar, tapi produksinya kalau kita kalkulasi Lek Bang Heri tetap memilih jarak tanam yang paling ideal 35 atau 40, itu paling banyak hasilnya menurut yang saya lakukan. Jadi seperti itu ya. Program agenda khusus dari masing-masing petani itu yang jelas ada sedikit perbedaan, tapi dengan catatan ya itu tadi sesuai dengan desainnya masing-masing. Oke ya, kembali ke lahannya milik Bang Heri kembali ya. Oke, itu tadi ya, wes indahnya ke Kutha Desa Ndongko. Nah, padi mulai menguning. Tetap semangat untuk para petani. Terima kasih untuk lagi menyimak. Hari ini Bang Heri cuma cerita ya. Mungkin juga ada ya sedikit ilmunya yang saya bagikan. Nah, simak aja, makanya jangan sampai
dipotong, tetap dinikmati suasana pagi hari ini dengan Bang Heri ngonten ya. Kontennya real nyata ya. Nah, ini padi berantas di sini lebih tahan terhadap hama. Nah, ini untuk pembibitan boleh juga, siap kita layani. Wah, selain bibit dengan kualitas unggul, tapi untuk padi berantas biasanya banyak di mana-mana ya. Tapi nggak tahu ya. Nah, ini untuk area pembibitan kita juga. Nah, ini untuk yang sudah saya panen kemarin sekali panen ya. Ini varietas andalan saya, yaitu di panen saya kemarin di 3 bulan. Sekarang setelah lebih 3 bulan ternyata sudah siap dipanen kedua ya. Untuk varietas, nah ini yang kemarin kecil sekarang sudah muncul ya. Tak tutup ya, ini belum waktunya saya panen lagi karena tidak akan bisa besar kalau terpapar matahari ya. Jalan itu. Nah, oke. Ini saya kembangkan dengan jumlah banyak sekali ya. Bahkan untuk proyek tahun ini pun kita membuka varietas yaitu Red Kasdu 1 sama Red Kasdu 2 untuk proyek. Nah ini gimana pertumbuhannya, luar biasa ya. Ini superan yang saya lakukan untuk tanaman ini, khusus varietas ini sampai sana. Mantap deh. Oke kawan, terima kasih ya. Tetap semangat untuk para petani melihat hijaunya area perkebunan saya. Tetap semangat. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.